A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Hudri Adria Adlani Farisi dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling nomor induk mahasiswa C2186201014. Saya akan menjelaskan materi konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah secara etimologis atau ruhutan. Kata akidah berasal dari bahasa Arab akad yang memiliki ikatan. Ikatan simpul, perjanjian, dan kokoh. Secara istilah, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipraktikkan oleh manusia di dalam hati, serta diyakini kesahihannya dan kebenarannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Akidah Islam juga menuntut hanya Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya tanamkan di antara semua makhluk yang ada. Tidak boleh mengikuti selain Rasulullah SAW dan tidak diterima selain dari beliau. Beliaulah yang telah menyampaikan syariat Arabnya. Akidah adalah hukum yang tidak menerima adanya keraguan bagi yang meyakininya, dan akidah itu menerima pendapat akal dan logika. Sementara yang dimaksud dengan akidah dalam agama adalah apa yang dimaksud dengan keyakinan selain perbuatan, seperti keyakinan terhadap kutilah dan diutusnya Rasul. Rasul akidah sebagaimana biasanya terdiri dari beberapa rukun yang mendasari agama. Jika hilang salah satunya akan merusak iman. Jadi yang dimaksud dengan kata akidah adalah usuluddin dan rukun-rukunnya dalam Islam. Seorang muslim wajib mengikuti dan mengambil hukum hanya dari Rasulullah SAW. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ala bai rasul faqad Allah. Artinya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 80. Jadi, kesimpulan definisi akidah: yang pertama, akidah merupakan aksioma. Yang kedua, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan akal. Yang ketiga, yakini di dalam hati. Yang keempat, tidak menerima keraguan bagian meyakininya dan berdampak pada perbuatan. Maka akidah adalah sistem keyakinan yang dapat diterima oleh akal dan wahyu, sehingga menghilangkan keraguan dan berdampak positif pada perbuatan bagi yang meyakininya. Adapun karakteristik dari akidah: yang pertama, kebenaran akidah dapat diterima oleh akal dan wahyu. Yang kedua, akidah Islam merupakan rangkaian tersistem yang mengikat perbuatan dan keyakinan keyakinan. Yang ketiga, menenteramkan jiwa bagi meyakininya. Dan yang terakhir, menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam pikiran dan hati. Kemudian, ruang lingkup akidah menurut para ulama, ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah. Di antaranya, yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan para utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi dan Rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin, samiat. Dan
Dan kemudian sami'at, yaitu membahaskan hal yang berkenan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya wajib diimani, yakni diyakini dan diamalkan. Di situ Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau bertahap dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun, meliputi periode Makkah dan Madinah. Selain berisi tentang akidah, Al-Quran juga mencakup seluruh aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, aspek politik, hukum, dan budaya. Selanjutnya, Sunnah. Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, entah itu perbuatan maupun ucapannya. Sama halnya seperti Al-Quran, Sunnah ini merupakan wahyu yang datang dari Allah SWT, namun bukan dalam bentuk lafaz darinya. Sunnah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW yang didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Selanjutnya ijma. Para ulama itu sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW. Setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa, mereka bukanlah orang-orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Berkaitan dengan ijma, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, dan barang siapa menentang Rasulullah SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesehatan yang telah dilakukannya, dan akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian sekarang akal sehat manusia. Akal sehat manusia itu selain ketiga sumber di atas, akal seakan juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal sehat, seperti memberikan hanya sesuai dengan kedudukan yang dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dan memahami suatu ilmu dan peristiwa lanjut ke fitrah. Kehidupan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hamba Allah akan tetapi bukan berarti bahwa bayi yang lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa, tetapi setiap memiliki fitrah yang sejalan dengan Islam. Sebelum dinodai oleh penyimpangan, bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua penciptaan yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Ya, bahkan ketika ditimpa musibah pun banyak manusia yang menyeru pada Allah SWT. Seperti dijelaskan dalam firman Quran surat Al-Isra ayat 67 berbunyi seperti ini, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan,
niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak pernah bersyukur. Kemudian fungsi akidah. Dalam Islam fungsi akidah adalah akidah bisa kita ibaratkan sebagai fondasi atau dasar untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan kita jadikan, harus semakin kokoh pula fondasinya yang kita buat. Kalau fondasinya lemah, maka bangunan tersebut akan cepat runtuh atau ambruk. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima Allah kalau tidak dilunasi dengan akidah. Seseorang tidaklah dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah yang benar. Itulah mengapa Rasulullah SAW selama 13 tahun periode Mekah memusatkan dakwahnya untuk membangun akidah yang benar dan kokoh, sehingga bangunan Islam dengan mudah bisa berdiri di periode Madinah dan bangunannya. Bangunan itu akan bertahan terus sampai akhir kiamat itu tiba atau terjadi. Kemudian prinsip-prinsip akidah terdiri ada 3, antara lain yang pertama berserah diri kepada Allah SWT dengan bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengesahkan Allah yang aplikasinya adalah dengan beribadah semata-mata karena Allah SWT. Dan berserah diri kepada Allah SWT, orang yang membuahkan Allah di dalam ibadahnya maka disebut dengan musyrik. Yang kedua adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini berarti menjalankan semua perintah Allah. Seseorang muslim yang sejati ketika ia mendengar perintah Allah, maka ia akan terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, melepaskan diri dari syirik. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja, ia juga harus berlepas diri dari syirik dan berperilaku syirik. Prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batinnya kesyirikannya dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka. Karena Allah, prinsip seorang muslim yaitu mencintai apa dan siapa yang Allah cintai, dan memuji apa dan siapa yang Allah benci. Jadi, kesimpulan dari materi ini, yang pertama, ada beberapa sumber akidah yang terdapat dalam Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, para ulama, akal sehat manusia, dan fitrah kehidupan. Yang kedua, penjelasan sumber-sumber agenda Al-Quran, yaitu sebagai sumber akidah yang pertama, di dalamnya Allah SWT telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hamba-hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat, dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk. Pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman dan obat bagi jiwa-jiwa orang-orang yang terluka. Oleh karena itu, wajiblah kita mengetahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al-Quran. Karena kitab ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb Allah SWT, manusia yang hak dan tidak telan masa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.